Selamat datang di Tisa Tokoh Podcast. Sekarang kita udah di host of Tisa Tokoh. Yeay, asik. Kedatangan temen dari jauh. Aceh, dari jauh. Siapa sih yang nggak kenal anak-anak Vespa? Nggak kenal. Masa perkenalkan diri ya. Kita tampilkan Mas Dik Jauh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reza Alwi Mufti. Saya berasal dari Aceh. Kalem Mas. Dari Aceh saya. Oh iya. Kalem. Brandingnya gitu ya. Kalem. Mas Dik Jauh. Abis dari mana sih? Kok sampai Solo? Habis dari cari angin Mas cerita. Iya. Jadi habis dari NTT sih sebetulnya. Jadi cari angin dari NTT. Kemarin kan di Jakarta cari angin sedikit lah. Pengennya nyari angin timur toh. Udah ke NTT lah bentar. Sama nyari biar agak hitam. Tapi tetap belum hitam loh. Udah hitam Mas kemarin. Karena ini kita bahas hitam kulit semua nanti masuk sponsor. Iya. Sponsor ini skincare ya. Skincare. Teman-teman yang skincare, anak Vespa juga butuh skincare ya. Senggol dong. Anak Vespa juga butuh skincare. Siapa tahu teman-teman yang punya skincare for men gitu kan. Jangan Mas. Jangan. Tapi kalau ada boleh. Ya jadi ceritanya guys, aku baru pulang dari NTT, dari masuk ke NTT, dari kemarin NTT ke nyebrang langsung dari Labuan Bajo ke Surabaya. Semalam berangkat kemarin dari Surabaya, bermalam di mana? Magetan, dari Magetan langsung ke sini. Ada apa itu Magetan? Trouble itu ya. Trouble ringan lah. Trouble ringan yang lumayan boleh lah. Oke. Mas Dik Jauh ini kan orang yang terkenal petualang. Nggak kenal Mas. Ya, cari angin di NTT, cari makan di Lamongan. Dari Jakarta mau nyari makan di Lamongan. Nah, Mas Dik Jauh pertama kali tahun berapa sih kemarin? Pertama touring Mas. Dulu, touring. Mungkin kita bahas touring dulu kali ya. Touring yang dulu itu saya pertama keluar dari rumah. Sebetulnya sebelum saya keliling Indonesia itu saya juga pernah touring. Misalnya touringnya tipis-tipis paling ke Medan. Naik Vespa juga? Vespaan juga di Medan. Misalnya kayak keliling Sumatera Utara gitu. Misalnya keliling Aceh. Nah keluar Indonesia yang betul-betul nggak pulang itu. Keren. Betul-betul nggak pulang. Ya nggak pulang 2 tahun maksudnya. Nggak pulang itu tanggal 3 Desember 2017. 3 Desember 2017. Itu hari pertama saya berangkat dari rumah dan itu mulai melanjutkan perjalanan. Tapi itu saya nggak ada niat kayak touring jauh sebetulnya. Iya Mas, jujur. Mungkin kalau teman-teman ada nonton podcast saya di tempat-tempat lain gitu di YouTube orang-orang, mungkin saya sering sih cerita emang tujuan saya itu dulu tuh nggak ada tujuan buat keliling Indonesia. Tujuan saya cuma jalan-jalan aja. Gila. Kan nggak baduin, kan Mas tahu saya jualan kopi. Itu. Ya tujuannya jalan-jalan aja, jalan-jalan ke Medan sih Mas. Ke Medan awalnya, karena kan kota terdekat Medan dari Banda Aceh. Medan, ya seiring berjalannya waktu, step by step, tiba-tiba nyampe di Jogja. Di Jogja lama tuh Mas. Jogja lama tuh, saya itu acara Origingan dulu, tahu ingat gak sih? Ya di Sukoharjo. Iya, di Sukoharjo. Sukoharjo tuh? Gimana sih? Iya, ada acara anniversary 5 tahunnya Origingan, itu saya masuk. Itu saya baru touring itu, masuk Jawa. Yang melalui misalnya baru pertama touring dari Aceh naik Vespa nyampe Jawa itu. Nah, di Jogja 3 bulan. Stay di Jogja karena kenapa saya bisa stay lama di Jogja? Dulu 2016 saya sempat kayak ngerantau gitu tuh. Ngerantau di Jogja. Sekitaran kurang lebih dulu 7 bulan 2016 7 bulan di Jogja. Kalau tanya ngapain, nggak ada ngapain, nggak ngapain di Jogja cuma bangun tidur makan main gaplek teman-teman. Kalau kan anak Sumatera banget gitu. Nongkrong di warkop di Jogja, anak ya warkop Aceh itu. Nah makanya kemarin saya balik lagi ke Jogja. Terus jenuh tuh di Jogja, pamit sama orang tua, saya lanjutlah ke Bali. Waktu yang touring yang pertama itu. Touring yang pertama, lanjut ke Bali. Ya saya belum bisa mengelawan rasa penasaran. Makanya masuk Bali, Lombok, NTB, NTT, Maluku, Papua. Ya seperti itu. Sampai Papua akhirnya. Ya sampai Papua, alhamdulillah. Itu touring pertama jualan kopi ya? Itu masih jualan kopi Mas. Jualan kopi. Pulang bawa
udah jadi sespan dan bawa tanduk segala macam gitu? Pulang menjadi sespan itu di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat saya bikin jadi sespan karena overload kan, muatan tanduk baru itu banyak. Kepala buaya, tanduk rusak. Alat kopi juga segala macam. Nah, alat kopi udah banyak. Kalau dulu belum ada alat kopi sebetulnya. Jadi saya dapat alat-alat kopi itu di Papua. Karena kan saya kayak kerja di kafe-kafe itu. Kerja di kafe-kafe kayak kerja sebulan atau kerja berapa minggu. Nanti dikasih oleh-oleh sama mereka ya, kayak oleh-olehnya alat-alat kopi gitu. Oh gitu. Sampai saya bisa jualan kopi juga, nyeduh di jalan. Jadi saya singgah di Sorong tuh, contohnya di Sorong. Jadi di depan apa? Di depan bandara. Di depan bandara tuh saya jualan kopi. Malam sama maghrib, mulai maghrib sampai malam saya jualan kopi. Pakai Vespa aja, pakai kayu kecil gitu aja udah nyeduh kopi situ. Itu iseng atau untuk survive? Iseng sih. Iseng karena tapi karena nggak ada duit sih. Untuk survive ya. Sama karena mikirnya gini. Selain saya jualan, misal lagi dagangan nggak laku gitu misalnya. Jadi terus di sana kegiatan malam kan nongkrong. Iya. Nongkrong, muter. Nah, cuma kan saya mikirnya daripada nongkrong nggak jelas, misalnya kayak saya nih nongkrong nggak tahu ngapain, ya mending jualan toh. Dan ada anak-anak di sana itu yang jualan juga. Oh gitu. Mereka jualan juga. Ya udah saya nebeng bareng mereka di situ. Ya cuma kayak angkringan, kayak misalnya kayak jenis angkringan gitu lah di pinggir jalan. Jadi di situ ya jualan, nggak cuma kopi sih. Mulai dari kayak noken Papua tahu tuh. Noken tas Papua, kalung, gelang, kerajinan itu saya jual dari pokoknya produk dari Papua lah gitu. Oh gitu. Dibawa keliling. Bawa terus. Karena kopi saya nggak ada lagi. Nah, kenapa kopi nggak ada lagi? Kemarin berhenti di kopi. Waktu di Papua kopi berhenti sebentar karena pengiriman kopi dari Aceh ke Papua mahal. Oh, gitu. Jadi nggak mungkin kayak saya jual kopi 100.000 gitu kan nggak. Ya kasihan orang juga tuh. Makanya saya berhenti dulu jualan kopinya. Terus waktu masuk Sulawesi baru saya jualan lagi. Oh gitu. Masuk Sulawesi dikirim lagi kopinya dari Aceh. Sulawesi terus ke Bali. Pulang. Kalau rute saya itu gini. Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Bima itu NTB, NTT, Maluku, terus ke Papua, dari Papua Selatan itu, Papua bagian selatan, naik pesawat Hercules ke utara. Itu utara itu maksudnya kayak dari Merauke ke Wamena, Biak, terus nyebrang kapal Manokwari Sorong, terus ke Halmahera. Halmahera. Keren. Hafal peta buta kayaknya. Udah hafal letak-letaknya. Jadi Halmahera, Ternate, jadi terus Bitung. Masuknya Bitung. Kan masuk awalnya Sulawesi kalau dari atas itu Bitung, kalau dari bawah kan Makassar. Nah, Bitung, Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Masau. Enggak tahu. ya seperti itulah. Ya, jadi Sulawesi baru nyebrang ke Kalimantan. Menyisir Kalimantan, nyampe Kalimantan Barat, Temajuk. Terus balik lagi ke Pontianak, baru nyebrang ke Semarang. Semarang, Jogja lagi. Stay lama juga di Jogja itu. Lebaran sih di Jogja. Lebaran 2019 itu saya di Jogja, terus baru balik ke Aceh. Baru balik ke Aceh, total 2 tahun itu ya? Iya, 2 tahun kurang lah. 2 tahun kurang balik ke Aceh. Balik waktu itu ya katanya. Apa itu? Lebaran ya? Lebaran. Oke. Tiba-tiba viral. Ya. Viral. Ya kan viral itu yang saya balik. Oh iya, benar. 2 tahun terus. 2 tahun break di Aceh berapa bulan? Lama mas, 10 gitu. Bulan itu gatel banget. Pengen cari angin timur lagi ya. Aduh, itu. Jadi karena ya baru pulang saya. Tapi enggak lama deh. Jadi saya pulang, ingat. Jadi pas saya pulang, cuma 1 bulan di rumah. Terus saya berangkat acara ISF. Yang bawa Vespa putih ini. Berangkat acara ISF yang kemarin ya ada undangan dari ISF. Oh iya. Yang saya itu ada beberapa kemarin Vespa, Danang semua. Nah, jadi masuk ISF terus pulang lagi ke Aceh. Nah, waktu pulang itulah 10 bulan. Oh, gitu. Waktu pulang. Selain jualan kopi juga bikin video di konten di bikin konten itu saya di Merauke, Mas. Saya pertama ada YouTube itu bukan dari Aceh. Bukan dari pertama saya jalan. Saya bikin YouTube itu dari Merauke. Oh. Dari Merauke. Jadi dari Merauke, kenapa saya bikin konten YouTube? Dulu saya pakai iPhone 5. Yang 12 GB kalau nggak salah. Ada yang 12 GB gitu ya. 12 GB kan
penuh tuh memorinya. Udah kepotong Iya. sistem segala macam ya. Udah aplikasi lah, udah foto tuh ada berapa ribu gitu loh foto. Dan foto nggak mungkin saya hapus. Nah terus dari situ saya beli masuk Kompas TV. Yang jualan kopi itu ya. Ya di kafe yang tempat saya kerja, masuk Kompas TV. Dari situlah dari situ saya pengen simpan video dari Kompas TV itu. Nah saya simpan di handphone kan nggak mungkin tuh, nggak pasti muat. Nah, saya telepon tuh abang di Aceh, saya minta tolong sama dia, bang bikinin YouTube dong. Gitu. Bang bikinin YouTube ntar untuk upload video. Nah, jadi kan saya nggak ada laptop, nggak ada apa-apa. Jadi saya pinjam tuh laptop yang orang Kompas TV-nya. Karena posisi juga udah kenal kan. Pinjam laptop dia, kirim email, videonya dikirim email ke abang saya. Baru dia yang upload. Semua judul dia yang bikin semua itu. Ternyata meledak ya. Ya itu rezeki. Oh berarti dari jalan itu belum ada kepikiran aku mau jalan terus bikin konten? Nggak ada. Dulu karena nggak bisa ngedit video. Makanya saya pikir ternyata bukan karena nggak bisa sih, karena nggak ada niat. Kalau kita ada niat pasti semua bisa. Semua bisa. Oh terus meledak. Orang yang touring naik Vespa di YouTube itu siapa Banyak sih. Yang di YouTube loh? Banyak, ada beberapa kayaknya. Yang jual kopi gitu kan, yang sampai Kompas gitu. Awal pengenalan anak-anak. Nah, saya sempat nanya sih kemarin, kenapa sih saya masuk Kompas yang di Merauke? Kan padahal peturing masuk ke sana kan banyak. Nggak cuma saya kan peturing masuk ke sana. Kalau kata mereka karena saya agak bedanya karena saya jualan kopi. Biasa kan identik kalau kami touring-touring itu ya kami kerja apa aja gitu loh. Misalnya kerja apa aja. Tukang. Iya, nguli misalnya apa aja, misalnya kayak apa yang bisa ngelas lah, itu udah paling identik lah. Kalau misalnya kita lagi touring mau bantu-bantu itu ngelas lah. Saya sempat belajar juga kayak ngelas gitu. Kan sespan saya ngelas sendiri-sendiri juga. Ya barengan lah begitu istilahnya, belajar-belajar. Terus kata mereka karena saya kerja di kafe gitu. Karena saya kerja di kafe, jadi makanya mereka ngangkat gitu yang di Kompas TV. Banyak sih dulu kayak radio-radio juga banyak kayak radio-radio aja. Oke, terus udah meledak YouTube, menikmati hasilnya kan di sana, terus Wah lama sekali menikmati hasilnya. Stay lama di Jakarta. Sekarang stay di Jakarta. Baru setahun lah baru setahun paling berapa bulan sekarang ini? Setahun. Kenapa memutuskan di Jakarta? Kenapa mencoba hidup di kerasnya ibu kota? Kerasnya ibu kota. Karena di Aceh mas, mungkin saya kalau tipe saya tuh di Aceh saya nggak konsisten ya. Karena terlalu chill, terlalu santai. Gitu. Emang Jakarta nggak santai? Bah nggak santai. Jadi kalau santai sekali kan nggak ada pemasukan tuh. Jadi santai di Aceh nggak ada pemasukan, ya, santai di Jakarta ada pemasukan. Ada. Tapi ya gitu, saya tipe-tipe orang yang rindu sama keluarga tuh. Jadi makanya nggak misalnya beberapa bulan balik Aceh, nanti bentar balik lagi gitu. Nggak harus balik waktu Lebaran aja sih saya. Jadi di Jakarta gitu nggak merencanakan atau memang kebetulan teman-teman di Jakarta banyak? Menentukan sebetulnya. Saya pengen ya mengadu nasib istilahnya. Mengadu nasib. Jadi dulu ada beberapa referensi daerah yang saya pengen tinggal itu. Betul lah, kan pasti sudut pandangmu tentang Indonesia kan luas tuh kan. Pasti ini kota ini. Ada beberapa contoh kayak Bandung, Jogja, Malang, Jakarta, itu sih yang ada di pikiran saya tuh. Cuma kembali lagi kalau kita udah terjun di ya dunia agak entertain lah. Entertain gitu aja. Agak entertain lah. Ya pengen terjun gitu Mas. Ya itu kandangnya ya di Jakarta gitu. Dan relasi banyak di sana kan. Relasi banyak di sana, makanya ya udah Jakarta jadi pilihan. Apapun yang entertain pasti laku di Jakarta. Atau gitu. Mungkin nggak tergantung lagi sih kali ya. Mungkin kalau di Bandung juga bisa kali ya, di Bandung. Cuma kemarin saya pikirnya lebih banyaknya sih Jakarta. Sama kita kan kayak gini butuh relasi juga tuh Mas. Kayak kita jumpa orang-orang baru, kita ya lebih jangkauan lebih luas gitu kalau di Jakarta. Jakarta lebih banyak orang di daerah, jadi lebih sekali one stop service lah ya. Di Jakarta udah. Atau nggak saya tinggal di sini aja. boleh. Aduh. Oke, terus nah habis di Jakarta lama, terus touring lagi nih kemarin 2 kali ya ke Lombok. Udah 2 kali kalau Lombok. Pandemi semua ya? Ya sampai sekarang pandemi kan sampai sekarang. Iya. Atau sampai kapan? Yang lain pandemi bertahan hidup, Dekja udah 2 kali Lombok.
Gila. Gila ya kan? Kalau dipikir-pikir deh, yang lain bertahan hidup, Dekca udah kemana-mana. Kita mau ke mana ya? Dari Solo aja mau ke Jogja aja mikir-mikir loh. Dekca udah dari Jakarta, NTB. Semenjak pandemi itu saya keliling Jawa itu ada sekitar 7 kali kalau nggak salah. Enggak deh, 5 kali mungkin. Kalau dihitung semua itu udah 9 kali Mas. Keseluruhan semua ya. Sebelum pandemi sampai sekarang ini. Nah, karena kayak jalan lintas tengah ini saya udah hafal banget. Ini contoh dari Jogja. Karena kan emang start di Jogja biasa kan. Teman-teman Jogja banyak ya di Jogja. Jadi dari Jogja mau ke Banyuwangi atau mau ke Surabaya. Itu kan saya selalu ngelewat lintas ini. Paling sering saya ngelewat lintas tengah ini. Solo, Tawangmangu, Madiun, Magetan, Madiun, Nganjuk. Oh iya. Ya rute itu yang paling sering, makanya saya udah hafal jalan itu. Paling bingung sedikit agak di kota paling. Terus dah pasti kan aku kalau lihat dari kamu touring pertama dan kedua beda. Udah pasti. Bedanya saya gemuk udah. Iya, selain beda gemuk juga apa ya lebih dulu kayaknya di kota di daerah kamu gembel. Enggak bukan gembel sih, tapi mau cari teman aja susah. Tapi kalau sekarang sebetulnya temen di lintas nunggu-nunggu. Waduh Mas Jogja di Solo nih, udah pasti nanti kalau ke Jogja lewat Klaten. Ayo nunggu-nunggu gitu. Ya gimana sih Mas? Ya mungkin ya efek sekarang ya, efek sekarang. Kalau teman sebetulnya dulu tuh ada, ya relasi sebetulnya. Teman dulu contoh dari kayak di sini di Jogja, di Jogja misalnya. Di Jogja, saya di Jogja misalnya singgahnya di tempat anak-anak origingan. Terus saya mau lanjut ke Solo nih. Singgah di mana nanti? Saya nanya ke teman-teman di sana. Kalau dulu ya, yang dulu. Singgah di mana? Oh nanti singgah aja di Solo, ada anak-anak origingan di Solo. Jadi kayak relasi step by step gitu terus. Sebetulnya setiap daerah ada. Tapi nanti kadang ada juga daerah-daerah yang nggak ada tuh. Nah kalau nggak ada di daerah itu ya paling saya lanjut jalan. Dulu touring pertama ya? Yang touring pertama, lanjut jalan. Walaupun pengen singgah tapi mungkin nggak ada kenalan anak-anak Vespa, ya udah saya nggak singgah. Nah, kalau sekarang bebas singgah. hampir semua tempat ada teman dia. Tapi tetap yang saya utamakan kalau yang sekarang itu yang dulu yang pernah saya singgah. Contoh kayak tadi. Iya. Karena kan sempat dulu singgah di sana. Kalau saya mampir lagi ya pasti saya singgah biasanya kayak tadi gitu. singgah di origingan tempat Mas Munir. Tempat Mas Munir. Berarti lebih menurut kamu pribadi lebih asik touring pertama atau kedua? Aduh, itu jawaban yang agak berat sebenarnya. Kan pasti ada sesuatu yang enak, ada enggaknya kayak tapi gitu. dua-duanya enak, dua-duanya enggak. Jadi kayak imbang aja gitu rasanya. Kalau dulu kendala di budget kali ya dulu, tapi saya nggak pernah mikir budget juga sih. Saya touring itu dulu Mas nggak pernah mikirin. Sebetulnya lebih enak dulu ya, jujur. Lebih enak dulu nih. Kenapa? Lebih los waktu banyak. Nah, kan kenapanya karena itu. Los sekali saya itu. Los waktu saya kan nggak pernah mau singgah sampai sebulan 2 bulan terserah. Tapi sekarang saya kayak udah kalau yang touring sekarang kayak udah mikirin waktu. Terus kayak kejar waktu lagi touring. Sampai jalan terus jos nggak singgah-singgah. Satu ya kasihan tubuh sih. Kalau dulu enggak, dulu sekali touring kayak 3 jam doang. Singgah udah sampai ke kota nih, 2-3 hari di kota, terus besok jalan lagi sekitaran 4 jam. Singgah seminggu. Nah, kalau dulu sekarang paling singgah sehari 2 hari. Karena ya faktor nggak tahu ya faktor apa ya. Mungkin ya karena kerjaan juga sih. Mungkin kalau lagi ada kerjaan. Ini kayak sekarang kan kejar waktu nih. Nah, kejar waktu sekarang ya karena ada kerjaan. Jadi aku kira lebih asik. Sekarang sih asik juga, tapi ya itulah ada asiknya juga. Sekarang ya asiknya kayak gini. Misalnya teman semakin banyak juga, teman semakin banyak juga. Nah, jadi yang dulu tuh asiknya karena los itu, los bebas waktu. Lo sekarang yang nggak asiknya sekarang, itu karena udah ada timelinenya ya. Ya udah kayak punya timeline. Waktu gitu, itu aja. Selebihnya asik semua karena di jalan. Sekarang subscriber YouTube udah berapa? 312.000 loh. 312.000, mantap. Selama 3 tahun 4 tahun ya? Berapa tahun ya? Iya dari 2018. Berarti 3 tahun. Nah itu kan sekarang dulu pas jualan kopi konten nggak begitu. Nggak ada, cuma foto aja, foto-foto gitu. Makanya saya dulu merasa. Instagram juga. Hah? Pas touring pertama di Instagram juga. Upload di Instagram semua, dokumentasi di Instagram. YouTube juga. YouTube belum. Kan belum ada YouTube waktu baru-baru. Terus, nah dengan follower yang di
subscriber di YouTube itu sekitar 300.000 segala macam itu jadi beban gak sih? Harus menyediakan. Kamu udah menyatakan aku entertain. Tanggungan. Itu harus punya kewajiban. Iya, kewajiban tanggungan. Ya bahasa anak-anak milenial kasih makan Instagram. Iya, kasih makan netizen. Kasih makan. Ya udah tanggungan toh Mas. Ya kayak sehari, itu 3 hari nggak upload video, foto, Instagram gitu. 3 hari aja nggak ngupload feed, ini kayak risih nih. Gitu. Apa ya mikir nih, upload apa ya. Apalagi saya itu orang kalau nggak jalan-jalan Mas, jenuh ngeli. Gimana ya? Misalnya kayak di makan, kontrakan tidur, aja cuci, ya kan di Jakarta. Cuci baju, makan tidur, cuci baju gitu aja. Jakarta misalnya ini udah berapa bulan saya nggak kemana-mana itu nggak bisa saya Mas. Harus jalan kemana aja gitu. Harus. Tiba-tiba nanti packing baju saya ke Jogja, tiba-tiba nanti ke Bandung. Nah, kayak nyari angin aja karena saya ketika di jalan itu merasa saya lagi touring nih, kan saya selalu sendiri itu kalau touring. Belum pernah ngajak. Itu yang itu sampai mana itu? Yang dari dompet hilang itu? Oh, yang ngajak doi. Ngajak doi itu nyusul sih dia, saya pulang dari nyusul. Dia nyusul naik kereta, pulangnya bareng dia. Dan itu prefer sih saya touring bawa doi. Sama temen gitu, temen sama Vespa gitu belum pernah ya? Pernah saya touring paling rame itu 50 motor, kurang lebih 40 mungkin, yang keliling Jawa, dan itu pun first saya touring rame-rame. Kalau jarak jauh, karena saya kalau jarak jauh tuh selalu sendiri. Karena kalau sendiri itu ya makanya satu kita pengen singgah di sini, pengen makan di sini, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu ya simple tuh. Nggak usah harus negosiasi, nggak enak. Nggak enak. Tapi kan kalau kita berdua, ya berdua aja sebetulnya rame itu. Karena yang paling yang nggak rame itu ya sendiri. Menurut saya ya. Karena berdua, 2 motor toh. Saya jalan misalnya, ini di belakang. Jadi kan saya pakai nengok ke belakang, nungguin dia, nungguin ini. Nah. Jadi kalau sendiri ya los aja, kita nggak perlu lihat dari belakang. Udah kejar aja santai aja ke depan, nggak mikir pengen foto, singgah foto gitu. Apalagi kan sekarang saya senang ya kayak foto-foto dokumentasi. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal foto, sekarang udah sering nggak teman-teman yang fans-fansnya ngajak foto? Nggak ada gitu, fans ketemu Mas. di apa? Di kota kan nggak mudah ditebak banget, Vespa gampang ditebak, gondrong. Aduh, gondes ya. Itu gimana? Masih udah banyak daripada touring yang lalu, yang touring edisi pertama. Touring edisi gimana ya jawabnya? Udah sering? Halo guys, gimana ya jawabnya? Ya ada lah Mas, paling ya teman-teman mungkin nungguin di pinggir jalan. Ya temen atau bukan temen? Ya, atau fans atau nggak ada fans sih. Nggak ada fans. Ya teman, saudara semua. Pengagum lah, wih Mas Dekjo nih cita-citaku nih gitu. Sering ya isi DM ya. Ya ada lah Mas. Tapi bilang sering mungkin enggak. Ya ada lah istilahnya ada. Kok bisa ada? Maksudnya kok bisa mungkin ketemu di jalan gitu? Ya karena ini, saya kan orangnya senang sebetulnya. Saya tuh senang kalau touring harus update. Kenapa? Betul. Jadi tuh si penonton tuh senang Mas. Nggak perlu tanya kabar, kamu udah update aja, udah lah. Sama orang tua saya juga gitu. Oh, gitu. Saya nggak nelpon, orang tua saya cukup cek Instagram sekarang ya? Cek Instagram juga sesimpel itu. Nah, jadi kayak kalau saya itu kalau sekarang ini di Instagram itu teman-teman nggak touring, mereka dengan ngelihat touring saya itu jadi senang juga gitu. Jadi bahasanya touring online lah. Iya. Kayak touring online lah bahasanya. Dan kamu kalau kayak gitu gimana? Kamu pribadi seneng atau merasa? Ya seneng aja sih. Seneng, kita harus jalani tuh Mas. Jalani terus ya, tetap di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung tuh. Iya benar. Dan nah, kau kan sering di Instagram itu kan udah pasti update status. Terus aku aja kalau jalan berapa jam gitu ya naik motor, lihat HP itu pusing. Lihat story itu pusing. Nah, kamu seberapa pusingnya? Apalagi kamu yang udah pasti kamu bikin pertanyaan apa, kayak kamu bikin story apa, kayak pasti ada yang respon. Nggak mungkin nggak. Ya ada sih Mas, tapi ya gitu kan kadang nggak kebaca semua juga tuh. Ya paling yang kebaca aja. Yang nggak kebaca ada pernah dia, Mas sombong amat sih gitu. Itu udah pasti ada. Pasti ada. Cuma kan gini Mas, kan orang kalau bahas sombong itu kan pasti dari satu sudut pandang. Nah, banyak kalau pasti. Nggak tahu kondisi kita ya. Udah pasti Mas. Pokoknya kalau bagian kayak gitu
ya pasti ada aja lah. Tapi konten Instagram dan YouTube sekarang dipegang sendiri. Semua masih sendiri. Semua masih sendiri. Semoga lah Mas ada tim lah. Oke, mantap. Lagi mencoba untuk merintis pelan-pelan nih. Kayak kan merchandising juga ada kan? Merchandise masih ada. Itu sendiri atau ada tim? Cuma ada admin doang sih. Di mana Instagramnya itu? Apa? Merchandise-nya? Tim Sabar. Tim Sabar ya? Ya, Tim Sabar Store. Tapi harus sabar. Nah, buat teman-teman yang ini Dekco juga selain udah jualan kopi, break jualan kopinya sekarang ya? Sekarang break dulu. Break jualan kopi, dia juga punya merchandising, boleh dicek. Kalau sekarang yang jual cuma merchandise doang sih. Tapi untuk kedepannya semoga ada kopi. Oke, di Jakarta ya? Iya, semoga. Mantap. Lah itu yang burger itu? Wih, burger Sabar burger itu. Ya, masak di kali. Itu banyak loh. Itu bikin temen-temenku punya niatan bikin burger di kali. Nah, serius Mas? Serius. Temen di komunitasku, kita jauh bikin burger nih masak di kali, ayo cari kali yang bisa buat masak anjir. Serius Mas? Serius sampai kayak gitu. Sebetulnya saya itu buat burger itu rencananya. Memasaknya itu di kaki gunung apa di Jogja itu? Gunung apa? Merapi. Gunung Merapi. Di daerah apa Kali Adem? Kali apa sih? Kaliurang bukan. Ya Kaliurang atas sana tuh. Pokoknya yang di Jogja ya? Gunung. Iya di Jogja. Nah, terus kata kemarin apa ya? Nggak jadi karena nggak jadi apa ya di sana. Jadi nggak jadi, carinya kali. Rencana di kaki gunung. Di kaki gunung. Pikirnya saya di kaki gunung tapi pakai tenda gitu kan. Pakai tenda. Konten iseng gitu. Nggak tahunya rame. Nggak tahunya jadi ya lumayan lah, boleh lah. Tapi sekarang nih jadi yang jumpa saya kayak nanya, "Bang, Sabarger gimana?" Iya. Terus saya bingung kan. Padahal rame bikin Instagram. Iya. Duduk, pokoknya malam itu saya duduk bikin Instagram. Saya bikin Instagram, jam 9 saya publish lah posting. 9 malam publish posting. Posting di Instagram saya pribadi kan, posting saya bakal ada konten masak ini gini. Jadi rame kan. Makanya ini besok kayak mau bikin lagi nanti di Jogja. Sabarger itu atau? Sabarger itu bikin lagi burger di pinggir-pinggir. Itu sampai effort apa lagi yang itu movement kamu yang ngasih makan kucing itu. Itu banyak banget itu kan kamu repost tuh. Mas, kalau repost itu kalau saya repost semua nggak sanggup Mas. Sumpah, saya jamin. Kamu repost itu sebenarnya energi baik buat teman-teman. Iya, saya merinding bilangnya. Tapi kan? Betul Mas. Itu saya merasa gini loh. Saya belajar dari Hilman di Ambon. Iya, Ambon. Saya belajar dari dia. Dulu tuh saya sama kucing itu nggak suka sedikit pun. Saya bukan pencinta kucing, bukan cat lover. Saya itu bukan cat lover. Dan saya nggak melihara kucing. Di rumah tuh ada kucing ya, kucing kampung yang itu yang sering masuk ke rumah. Kalau bahasa di rumah ya. Dan saya bukan pencinta kucing banget. Kenapa bisa saya sekarang kayak bahasa kerennya tuh kayak nge-influence orang. Campaign ngasih makan kucing. Saya merasa jadi di Lenga di tempat Hilman ada tulisan tuh, ada kayak poster itu tulisannya itu gambar kucing sama kucing ditendang itu loh. Jadi bahasanya itu kamu lapar bisa ngutang, saya lapar ditendang. Nah, tapi dengan kata-kata itu saya langsung pandangan pertama saya ngelihat itu, wah dengan misalnya kayak anjir iya ya ternyata ya. Iya ya. Kucing kan elus-elus kita itu minta makan gitu tendang. Nah, gitu toh. Saya semenjak dari situ saya merasa wah ternyata iya juga ya. Akhirnya langsung saya kayak beli makanan kucing. Saya nggak ngerti ya. Nggak ngerti sama sekali. Beli makan kucing tanya sama Hilman kan. Beli dia yang beliin. Dia beli ini dia kan support sekali kan. Hilman yang beliin. Pertama, terus selanjutnya kan saya udah tahu yang belinya di mana, terus apa. Nah, saya kasih ke mana kayak jalan-jalan selalu ada di motor. Selalu ada, teman botol itu selalu ada di botol. Nah, mungkin kadang diajakin sama orang-orang Hilman, teman-teman di sana kayak nanti jalan-jalan ke pasar naik sepeda, bagi-bagi makan kucing, ngasih-ngasih. Emang nyari makanan nyari kucing-kucing jalanan. Nah, dan alhamdulillah sekarang jadi rame gitu, Mas. Jadi rame yang ngikutin kamu ya, campaign itu. Iya, bukan. Saya merasa sih rame banget sih. Dan itu juga lumayan. Anjir, kok bisa, maksudnya movement yang keren nih, maksudnya kita orang yang jauh pun paham dengan apa ya istilahnya. Kalau saya sih lebih kayak ya kita lebih kayak berbagi ya sih. Gimana sih bahasa ininya?
bukan solidaritas enggak solidaritas sama orang ya. Ya bagi saya berbuat baik sih, hal baik aja sih itu hal baik yang sangat kecil ya mungkin kecil tapi yang kelihatan besar gitu. Kecil tapi kalau dilakuin banyak orang berdampak banget mungkin ya sama gitu. Dunia kucing ya. Iya. Tapi nggak cuma kucing sih, anjing juga. Ya pokoknya selagi kita masih bisa berbuat selagi kita belum mampu untuk ngasih makan manusia, setidaknya kita masih bisa memberi makan. Awal ceritanya itu. Oh, gitu. Saya kepikiran dari situ. Karena kayak mungkinnya kayak kita pribadi nih ya. Kayak kita pribadi, kita belum ada duit, misalnya belum ada duit untuk ngasih uang ke orang, ya setidaknya kita masih bisa ngasih makan ya hewan-hewan mungkin toh. Karena kan sesama makhluk hidup. Saya mikirnya kayak gitu. Dan puncak dari movement yang kamu lakukan itu ketika mungkin ada konten yang ada orang dia ngasih makan kucing dan mention ke kamu. Itu gimana maksudnya? Jadi ketika ada orang ngasih makan kucing nih, dia mention ke kamu. Berarti orang itu ketika ngasih makan kucing cuma untuk karena inget kamu gitu. Tapi ada juga nanti ada juga mungkin kayak pandangan saya ya. Pandangan sesimpel saya itu mungkin ada juga yang cuma ngasih makan kucing cuma untuk di ini aja biar di repost. Ngerti nggak maksudnya? Model-model kayak gitu ada juga. Tapi saya berharapnya sih emang dari niat dia baik niat dia baik. Karena cuma 20.000 tuh kita udah bisa ngasih kucing berapa banyak kucing makan. Dan itu juga bertahan berapa hari gitu loh. Kalau emang dia mau telusurin semua kucing-kucing jalanan gitu. Jadi movementnya nggak cuma ngasih makan kucing, tapi ngasih makan kucing, cari kucing liar gitu ya? Ya lebih ke kucing jalanan sih, bukan kucing yang peliharaan. Kucing peliharaan udah ada, dia udah kenyang. Udah kenyang ya? Ini kucing jalanan. Kita carinya emang kucing-kucing jalanan yang ngorek-ngorek sini. Nah, sampai saya pelajari Mas, gimana kucing rumah, kucing liar, kucing-kucing jalanan itu. Mereka kucing-kucing jalanan itu takut sama orang. Karena itu tadi ya. Ketika dekat sama orang. Karena ketika ada manusia, wah hancur dia. Tendanglah di inilah. Bahasa jujur itu saya dulu juga kayak gitu. Dulu saya juga kayak gitu, mungkin termasuk kasar sama binatang ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kenal sama Hilman, lihat tulisannya itu aja udah tulisan itu si Hilman nggak tahu dari mana ya. Mungkin Hilman kan ada komunitas mereka kan kayak sering ada komunitas. Kalau saya kan jarang kayak komunitas. Paling saya kayak dapat sharingan dari teman-teman. Saya senang jadi saya lakuin kayak gitu. Nah, kalau hal itu emang dari hati nurani, dari hati pribadi itu. Hati nurani, wah, semesta mendukung kita nih. Jadi kayak emang senang Mas dengan hal itu ya. Padahal dulu nggak sampai pikiran itu ya, ngasih makan gitu. Tapi saya rasa juga semenjak saya touring dulu, touring saya kan banyak misi dulu. Banyak tuh misi-misi. Misinya itu aku mistis tuh yang paling ingat, terus toleransi. Apalagi ya? Suku, budaya. Ya itu. Suku, adat, budaya, toleransi, sosialisasi sama mistis. Itu sih misi-misi saya dulu. Tapi seiring itu semua, saya banyak belajar hal di luar. Saya berasa diri saya itu berubah kayak 100% lebih mungkin. Mengubah mindset saya itu. Mindset yang dulu saya kurang ini, enggak itu, Ketika saya keluar, saya mengetahui dunia luar, di situ saya merubah semua mindset dulu yang jelek. Nah itu makanya sekarang ya kayak kita saya kenal Mas, saya kenal orang-orang lain, kita sharing apa hal-hal yang emang harus kita ubah gitu loh, demi kebaikan kita dan kebaikan orang lain gitu juga tuh. Jadi orang Indonesia itu untuk menjadi lebih toleran itu masih ada gitu, harapan itu masih ada ketika kamu pergi-pergi ke daerah-daerah yang... Saya itu dulu paling rasis orangnya. Saya dulu rasis banget dulu orangnya. Karena apa? Faktor. Saya nggak nyalahin ini juga, nggak nyalahin juga. Karena apa? Faktor mungkin saya dulu karena hidup di kampung, di daerah, di lingkaran yang itu aja. Homogen gitu ya. Ya misalnya daerah itu aja, seragam. Mungkin karena itu saya merasa dulu mungkin kayak rasis, semua rasis, suku, adat, pokoknya apa aja lah, bahasa kasarnya tuh. Seiring berjalannya waktu, saya nelusurin segitu luasnya Indonesia. Gila. Ya itu belajar Mas, sedikit. Wah ternyata kayak gini, kita sosialisasi itu kayak gini, asik banget ketika kita jumpa orang baru, kita mengenal budaya orang, kita mengenal misalnya kayak tata krama, bahasa, toleransi sih
yang menurut aku tuh paling keren toleransi. Kebiasaan orang-orang daerah kayak gitu juga kan yang harus Toleransi itu yang paling kayak masih ngelekat banget sih toleransi itu. Karena yang dulu kita saya buta sama toleransi, tapi sekarang bisa malah itu tuh yang paling saya genggam, toleransi. Gak cuma toleransi beragama juga ya, tapi toleransi dalam kehidupan, maksudnya semua berkehidupan. apa aja. Nah, jadi ya itulah pelajaran paling besar di saya selama di jalan. Dan saya merasa itu udah banyak sekali saya belajar di jalan selama sekian waktu. Saya udah merasain banyak hal yang belum pernah saya rasain, saya udah ngerasain, yang saya ngerasain dan itu wow banget ternyata. Ternyata langsung ya, nggak ada ya hukum alam gitu ya. Jadi saya langsung terjun untuk mengetahui ya sejarah-sejarahnya. Kan saya orangnya suka sama hal-hal sejarah, mistis gitu. Saya suka tuh telusurin hal-hal kayak gitu. Ya kalau bagian-bagian kayak gitu kan percaya atau nggak percaya tuh Mas. Tapi menurut saya kita menghormati. Ya menghormati. Nah menghormati itu paling penting juga tuh. Sama saya satu lagi menyaranin kayak teman-teman semua nih yang nonton, bagi mungkin buat kalian paling penting di perjalanan itu adalah attitude. Oke. Nggak cuma di perjalanan sih, di hidup kayaknya deh, attitude. Karena kalau sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sebanyak sekeren apapun kita, kalau kita nggak punya attitude tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Berinding kau. Ya attitude, karena saya ngerasain Mas, karena ketika kita nggak punya attitude, pasti orang kayak mikir apaan sih anak ini. Betul. Nah, dan satu lagi, ketika kita singgah di tempat orang baru tuh, sistem kayak saya nih, sistem kayak jalan, ya paling kita harus bisa menghargai si tuan rumah dulu. Kulon wun, dalam bahasa Jawa. Ya kita harus bisa menghargai si tuan rumah, karena kita di situ tamu. Nah, jangan pernah merasa raja di kerajaan orang. Jangan pernah egois ya. Egois dengan... Karena egois itu biasa manusiawi, termasuk kayak saya egois. Tapi ya kita tetap harus bisa ngehandle si egois itu. Karena egois itu menurut saya emang udah dari dulu kita egois. Misalnya kayak ada orang misalnya egois. Sulit untuk ngilangin egois itu, tapi dia masih bisa ngereda. Dia masih bisa ngereda egois. Makanya kalau dari saya sih lebih... Kalau di teman-teman itu, poin yang paling pertama itu adalah attitude. Nah, attitude... Kalau kita udah bisa dijaga attitude, semua itu di jalan itu pasti aman. Karena kalau kata-kata saya yang dulu tuh gini Mas, kita cukup bisa menghargai aja. Kita menghargai daerah orang di mana kita singgah, sama kita niat baik. Mantap. Jadi dulu tuh kayak kata-katanya kayak izin doa orang tua, terus jalani perjalanannya dengan jalani perjalanan, sama satu lagi kita harus punya attitude itu. Sama niat satu lagi. Niat misalnya niat kita itu harus baik. Karena niat baik itu bisa mengalahkan semuanya. Betul. Saya yakin itu. Udah pernah ngalamin ya? Saya yakin itu. Kita cukup niat baik aja nih. Semesta mendukung. Betul Mas. Coba misalnya kayak kita baik sama orang, nggak mungkin orang itu jahat sama kita loh Mas. Betul. Nggak mungkin loh. Saya ngerasa kayak gitu, apalagi si tuan rumah. Ini saya baik sama Mas, baik sekali sama Mas nih. Mas nggak mungkin loh ngejahatin saya. Apalagi orang baru ya. Apalagi orang baru, kecuali emang kita orang lama, terus udah tahu sifat-sifatnya, itu lain cerita. Nah, saya ngerasain kayak gitu. Kayak orang mikirkan, kita Indonesia kan banyak kayak ilmu-ilmu santet lah, misalnya kita cerita tentang itu misalnya. Nah, ilmu-ilmu gitulah. Saya pernah dengar, katanya itu sama juga ilmu santet tuh, ketika kita niat baik itu nggak sulit untuk kena. Ya mungkin kayak orang ngetes ilmu itu kan banyak Mas, Indonesia Mas. Oh gitu. Kultur ilmu kayak gitu tuh banyak sekali. Saya telusurin tuh Mas. Mungkin ada banyak lah. Saya telusurin daerah-daerah misalnya kayak Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTT, banyak tuh saya telusurin. Dan kalahnya juga cuma satu, niat baik. Ya pokoknya kita harus niat baik. Kalau kita niat buruk tuh kita keluar dari rumah aja udah bisa ada aja yang terjadi. Apalagi sama Vespa ya. Vespa kan udah kayak apa ya? Rohnya, badannya kita juga gitu. Dia cerita keren loh semalam tuh. Gimana? Keren sih menurut saya tuh. Mungkin kalau Harry Pong, dia cerita tuh. Jadi kan dari rumahnya Harry, saya udah perasaan gak enak. Tempat makan. Perasaan gak enak karena malam hujan, terus ngelewatin lewat laut toh. Malam, karena kan saya udah tahu kayak saya ada cerita-cerita tentang laut gitu ya. Suges sih, lebih ke suges. Nah, jadi waktu saya mau naik ke arah Sarangan,
itu trouble motor saya, trouble. Terus saya mutar balik, turun cari penginapan. Ada penginapan yang murah-murah tuh, singgah di situ saya benerin lah motor. Pas benerin motor Mas, itu baut tanam karbu saya itu patah. Dikiranya itu ya gasnya ya? Enggak, itu kan gasnya, emang gasnya. Tapi ada waktu itu udah benar, malah patah yang baut tanam. Baut tanam itu paling sulit Mas kita cari. Siapa sih yang biasanya nyediain baut tanam tuh jarang sekali. Kan Mas tahu nih, ikatan karbu, kan ada baut dua tuh. Kan baut tanam. Kepalanya itu patah. Bautnya itu patah. Udah gak bisa itu ya? Nah, jadi kan saya mikir nih, wah kita cari di mana kan? Saya bilang Heri, wah jauh nggak mungkin ada nih, jauh sulit banget kalau untuk malam ini. Mungkin kalau besok kita ya paling ya ambil copotan kan gitu. Kata Heri. Terus saya bilang, bentar Mas, kita cek dulu, saya bilang. Saya masih ada alat tempur, saya bilang. Barang-barang yang saya dulu bawa keliling Indonesia itu. Yang bawa di Sespan, terus waktu saya touring pakai motor ini, saya pindahin ke sini. Nah, kemarin tak amburin semua kan, kan banyak tuh baut-baut, kunci-kunci yang bekas dulu udah karatan parah kan, udah lama banget. Pas dibilang Heri, nggak mungkin ada jauh katanya, nggak mungkin ada baut yang baut tanam tuh nggak mungkin ada. Terus, oh iya juga Mas ya, orang kunci-kunci semua kok, orang baut cuma nggak banyak karena bautnya cuma sedikit. Pas lagi masukin, kepegang, satu doang kepegang. Kediam, kami berdua sama Heri kediam. Mas, ini bautnya lu Mas. Wah jauh ini, tanya sama Heri. Wah jauh, nggak mungkin. Ini jarang banget loh ada orang misalnya. Dan saya juga nggak tahu loh ada di situ. Kayaknya udah punya lama gitu kan. Dan ini karena cuma sisa itu doang, motor saya udah nyala. Nah, mereka saya lihat, wah ini kayak ada malaikat aja. Saya mikirnya kayak ada malaikat yang bantu kita nih Bang malam ini ngomong sama Heri. Itu kayak saya pikir kalau saya kemarin bikin konten tuh keren banget. Nggak sempat ya? Iya nggak sempat. Orang udah hujan udah ini. Ribet. Itu tadi semesta ya mendukung ya? Semesta mendukung kita sih. Terus niatan mau dibawa kemana sih Dekjau yang bukan sebagai apa ya pejalan, sebagai apa public figure. Emang siapa Mas? Aduh. Ya traveler lah bahasanya. Sebagai traveler. Karena saya kan di touring juga suka traveler kan. Saya jalan dengan Vespa tapi saya ngetelusurin wisata-wisata. Jadi masak bikin kopi belajar dikit-dikit. Belajar dikit-dikit. Karena saya tipe-tipe orang yang suka nelusurin. Dulu Mas saya sebelum main Vespa balapan motor Mas. Ya serius. Nanti saya kasih nampak fotonya. Balapan dulu tuh. Yang 100 meter gitu ya? Enggak. Apa? Gimana? Balapan liar juga udah pasti. Balapan liar udah pasti dulu tuh. Terus ya balapan road race gitu ya, balapan. Tapi kalau Mas percaya atau nggak percaya ya, saya itu dancer dulu sebelum. Ya oke. Percaya. Oh, lihat konten. Kamu udah lihat. Udah pernah. Ya itu masih udah rame tuh. Jadi seiring berjalannya waktu saya nggak pernah update soal itu. Update kepribadian lah. Ya kayak biasa ini saya nggak pernah update kalau saya bisa Nah itu kemarin memutuskan update itu gimana? Bukan, itu teman kan di gitu. Teman kan yang storyin. Terus kamu repost ya? Saya repost lah. Meledak lagi. Rame banget itu. Wah ternyata Dekjau nggak cuma ini. Akhirnya kamu keluarin tuh foto-foto. Akhirnya saya keluarin video juga. Video lama tuh saya rekam layar aja. Yang video arsip sih. Saya rekam layar. Nah itu popping dance sih namanya, popping aerobotik itu. Mau saya peragakan sekarang. Sedikit nanti aja. Di Aceh dulu. Di Aceh. Dari itu malah saya itu talent apa sih namanya? Bakat saya dari kelas 6 SD. Sampai selesai SMA. Itu bakat terpendam gini. Sekarang udah nggak sanggup, pas gemuk sekali. Gemuk sekali guys. Guys ya. Berarti nanti mau ke Jakarta ada deadline apa gitu? Setelah touring kedua ini kok saya membuat ini bukan touring kedua sebetulnya Mas, touring berkali-kali. Touring berkali-kali ini. Iya, kita nggak tahu nih touring masih berapa. Mau ngapain gitu nanti di Jakarta? Ya biasa Jakarta tiduran aja. Tidur. Ada kali proyek. Yang ngampiran ya proyek banyak ya. Ya paling ya gitulah Mas, kerjain apa yang bisa kita kerjakan lah. Biasa kayak gitu. Ya kalau nggak ada kerjaannya ya paling ngedit video doang. Tapi ini saya bulan 1 balik ke Aceh Mas. Karena Januari ya? Akhir Januari saya balik ke Aceh karena ada keluarga nikah. Dengar-dengar mau bikin museum juga udah jadi? Museum udah selesai.
Ya cuma bukan museum sih Mas garasi. Tapi pengen garasi itu saya modif. Kemarin kan karena buru-buru balik Jakarta. Jadi selesai garasi 2 hari saya langsung berangkat. Jadi nggak sempat ngurusin. Nah, itu nanti di garasi saya mau dicat semua gambar. Saya mau panggil seniman-seniman Aceh lah. Biar sekalian kita branding mereka sama juga. itu yang sespannya itu yang jadi. Sespan kan di situ. Jadi emang buat garasi sespan. Itu gak dipakai adikmu atau saudaramu? Nggak ada yang bisa naik Vespa di rumah. Iya. Nggak ada. Di rumah nggak ada yang keluarga saya yang Vespa. Ada almarhum kakek doang dulu itu. Jadi di situ rencana mau nempel sertifikat perjalanan. Semua kan banyak sekali sertifikat. Udah pernah ke luar negeri belum sih? Perbatasan doang sih. Mana? Timor Leste, Papua Nugini, sama Malaysia. Oh, oke. Berarti yang Next ya ke luar negeri ya. Mantap boleh. Next sponsor ayo. Sponsor sini. Next kita ke luar negeri nih mau Vespa. Sekarang udah dengan follower yang banyak, subscribers yang ratusan ribu gitu, endorse gitu datang sering nggak sih? Ada lah Mas, ada lah sedikit. Dari apa gitu? Dari paling otomotif, dari ya biasa oli, nggak cuma otomotif Mas, banyak fashion juga. Karena kan saya juga masuk mana aja sih sebenarnya, masuk mana aja. Good looking juga ya. Sebetulnya Mas ya kalau ya Mas, sebetulnya kayak saya ini malah kita bahas yang memang nggak kayak orang bilang nih. Kayak kita bahas pertama tadi skincare. Skincare-nya masuk saya tuh. Sebetulnya cocok tuh. Di jalan itu Rexona bisa masuk. Rexona benar kayak apa? Bukan Rexona, sensor itu. Iya udah. Apa tuh namanya? Deodoran saya bisa masuk sebetulnya. Kacamata apalagi. Iya, kalau kacamata sarung tangan apalagi. Itu fashion. Ini kayak misalnya kayak barang sabun muka kah atau apa. Itu banyak sebetulnya bisa masuk ke saya. Terus kan di perjalanan kan. Tapi kayak lain yang biasa tuh kayak oli, terus ya rokok mungkin ya rokok. Kayak ya pemerintah ada juga sih kemarin beberapa pemerintah. Jadi welcome sekarang ya. Itu malah jadi apa ya? Jalan-jalan yang dibayar loh. Ya itu kerjaan kerjaan. Ya, kerjaan itu. Kerjaan jalan-jalan. Kerjaan itu. Kerjaan jalan-jalan tapi pulang jalan-jalan juga bingung. Ngedit video lagi. Berarti next bikin yang tim lagi ya? Ya, semoga lah Mas. Semoga jumpa tim yang agak sulit tuh nyari tim itu. Jakarta banyak. Ya banyak kalau mereka kan mikir cuan juga. Iya. Wow, mau bayar berapa jauh, gue berani bayar berapa pasti. Aduh kan kalau dia ngomong itu kan kejam. Iya. Terus minder kita ya, kamu ya pasti. Aduh, gitu. Bayar segitu, makannya agak sulit ya. Itu tuh saya pikirnya, aduh. Oke. Mantap nih, follower dan subscriber itu sebenarnya energi yang harus dirawat Jo. Iya. Jadi mau berapapun kalau kamu punya movement atau segala macam yang sederhana dan apalagi kamu bepergian itu udah jadi apa ya, suatu energi lagi. Ketika kamu wah ini ada kucing nih kasih makan, kamu posting gitu aja, nanti energi itu bakalan kemana-mana. Iya. Hal baik itu ya. Hal baik itu baik bakalan. Ya. Yoi, panjang umur semua hal baik. Panjang umur. Oke, gitu Mas Dekjo, selamat melanjutkan perjalanan lagi nanti. Hati-hati di jalan, misal kalau ke Solo mampir lagi. Pastilah. Wajib mampir. Oke, salam buat teman-teman di mana nanti? Habis ini kemana? Jogja. Ini Jogja. Jogja. Salam buat teman-teman Jogja, teman-teman Jakarta. Besok nih Jogja, mungkin mampir Tasik, terus mampir Bandung, terus langsung Jakarta. Oke, selamat. Hati-hati di jalan. Yep. Thank you buat teman-teman yang udah dengerin dan lihat obrolan kita. Semoga energinya Mas Dekjo tersebar. Ya, energi baik lah. Energi baik. Kita berbagi energi baik. Yang punya cita-cita keliling Indonesia, mumpung masih muda silakan aja. Yang penting niatnya baik ya. Ya. Jangan selagi masih muda nikmati itu. Tua dikit pasti banyak beban. Sama saya sekarang udah ngerasain. Walaupun masih muda sekarang aja udah ngerasain nih. Waduh, ini harus mikir nikah juga. Mikir tabungan lah, belum lagi kita mikir kayak untuk ngirim-ngirim ke rumah. Oh, udah mikir nikah ya? Wah. Harus sama wajib, itu harus mikir harus tuh wajib itu. Pikir nih kayak jalan-jalan terus nggak nikah. Aduh. Oke. Thank you untuk teman-teman, panjang umur untuk semua hal baik. Salam hormat.